Assalamualaikum bisa nak semuanya. Nah, saya nanggapi komentar-komentarnya itu. Jadi setelah saya pikir-pikir ternyata betul juga. Saya tuh orangnya dagil, keras kepala, dan termasuk jahat, habis dibilang sosok. Tapi dengan versi yang berbeda dari pada umumnya. Saya ingat di satu momen ketika bimbingan tugas akhir dengan salah satu dosen pembimbing saya, sekaligus dosen PA saya, pembimbing akademik juga. Beliau sempat menyatakan atau mengeluarkan statement bahwa Fajrul, ternyata kamu itu adalah tipe yang keras kepala, tapi dengan versi yang berbeda dari yang lainnya. Kamu itu kalau udah maunya A, harus A, sulit dipatahkan, termasuk oleh dosen penguji maupun pembimbing gitu. Terus beliau juga melanjutkan, kamu hanya bisa dipatahkan dengan bukti, data, fakta, atau pengalaman yang kamu alami secara langsung. Nah, terus dengan baca komen itu, jadi saya teringat beberapa kejadian-kejadian. Misal dulu juga pernah waktu dipikir dagil-dagilnya saya, kan nilai saya lumayan tinggi lah, 3, sekian, IPK-nya 3,7 sekian, 3,8 sekian. Jadi di print out-nya, di transkrip nilai sementaranya ya, beberapa kali salah cetak. Nah, saat salah cetak nilainya lebih rendah, terus saya minta direvisi, terus revisinya masih salah lagi, revisi 2-3 kali revisi masih salah lagi. Akhirnya sebenarnya saya bukan marah, bukan menghina, bukan tidak menghargai, cuman saya merasa transkrip itu bukan punya saya, bukan nilai saya. Akhirnya transkrip nilai perinanya saya lecekkan, saya buangkan, ramukan, saya buang di tong sampah. Dan bermaksud untuk menghina, marah ke siapapun dan karena saya merasa iya bukan punya saya gitu. Hingga akhirnya diketahui oleh staf kampus, staf akademik. Terus saya dipanggil oleh dosen PA saya, terus dosen PA saya ngomong, pembimbing akademik, Fajrul, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Saya bingung dong kesalahan saya apa, saya merasa saya salah. Akhirnya dia yang buka bahwa saya tidak menghargai orang yang bekerja di bagian akademik dengan melakukan perusakan lah, melecehkan atau meramukan transkrip nilai yang udah di print. Harusnya saya bisa lebih bijak, katanya lebih bisa negosiasi dengan pihak kampus bahwa ya memang itu ada kesalahan, harus diperbaiki, intinya seperti itu. Dan menuntut saya untuk meminta maaf terhadap staf akademik yang bertugas saat itu. Kemudian saya mengklarifikasi bahwa yang saya lakukannya sebenarnya bukan ekspresi dari rasa marah atau apa, dan cuman saya merasa bahwa ia bukan nilai saya, dan memang saya sudah melakukan permintaan untuk revisi atau perbaikan ke pihak akademik. Namun ternyata 2-3 kali masih salah seperti justru karena udah salah beberapa kali saya merasa bahwa itu bukan punya saya, makanya saya buang. Jadi tidak ada maksud untuk merendahkan, menghina, apalagi ekspresi marah atau pemberontakan segala macamnya dari saya. Dan saya menolak untuk meminta maaf, dan kalaupun memang suatu perbuatan yang tidak menyenangkan untuk pihak akademik atau menurut pembimbing akademik, menurut saya tidak perlu minta maaf karena bukan kesalahan saya, dan saya sudah sebenarnya melalui proses ya untuk mengajukan revisi dan lain sebagainya, cuman ternyata masih tetap salah. Terus akhirnya dosen pembimbing akademik saya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap saya. Intinya kayak dibilang bahwa lebih penting attitude atau etika dibandingkan nilai dan segala macam lah kan, bla 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 bla. Intinya cuman saatnya mungkin karena masih muda juga, nah bawaan keras kepala juga, jadi saya ingat bahwa ternyata saya itu memang orang yang keras kepala. Saya sampai bilang, saya sampai kapanpun tidak akan minta maaf Bu, karena ini bukan kesalahan saya. Kalau Ibu menuntut saya minta maaf, itu tidak akan pernah terjadi. Akhirnya saya berdiri dan saya meninggalkan Ibu dari ruangannya. Nah, di hari yang sama, saya kan ngekosnya dekat kampus. Akhirnya ada bukan pembimbing akademik, staf bagian akademik yang datang ke kosan saya, nyari saya. Untuk mungkin nyamperin saya tidak tahu, entah dia nak mengungkapkan rasa minta maaf atau klarifikasi atau apa, saya tidak tahu juga, karena pada saatnya kebetulan saya dan Agi ada di kosan, cuman ada kawan saya. Nah, kawan saya menyampaikan bahwa tadi
ibu ini gitu, kayak ibu A ibarat lagi lah dari bank akademik ke situ tadi nanyakan kau nak jumpa dengan kau katanya, tapi daan jumpa, daan jodoh nak jumpanya. Akhir cerita sebenarnya baik-baik aja sih, maksudnya besoknya ketemu dengan bagian akademik saya karena saya merasa tidak bersalah, ya saya biasa-biasa aja, ngobrol-ngobrol aja, nyapa-nyapa aja, ya hormat aja ya. Cuman hubungan saya agak retak dengan pembimbing akademik karena saya tidak mau minta maaf karena menurut saya bukan kesalahan saya. Waktu profesi saya juga pernah ada konflik juga atau friksi. Jadi saat profesi kan saya sambil juga nyambil kerja yang kalau pernah saya cerita bahwa saya ikut di penelitian di Kemenkes. Nah, dosen pembimbing saya dan setuju dengan saya ikut penelitian. Saya sempat panjang perdebatannya, friksinya, sampai akhirnya maju ke dekan, dari dekan ke rektor, terus dari rektor bersurat ke antar rektor dengan pihak direktur rumah sakit saatnya. Saya udah dapat izin semuanya, udah legal maksud saya, cuman pembimbing akademik saya tetap tidak merestui sampai saya pernah diusir dari ruang ujian. Terus saat datang menghadap sempat diberikan statement bahwa ngapain kau datang ke kampus, untuk apa lagi kau datang ke kampus, untuk apa lagi kau datang praktek, karena kau ya udah dipastikan daan bisa ikut wisuda, kau pasti daan lolos. Selain pembimbing klinik, ada juga beberapa dosen, kalau nggak salah 3 orang dosen juga menyatakan hal yang sama, sampai akhirnya saya ya tetap dengan elegan saat baik Pak, baik Bu, terima kasih atas informasinya, tapi saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan legalitas dari pihak kampus maupun pihak lahan praktik, sehingga saya akan maju menuju ke dekan untuk berdiskusi terkait hal ini. Dan akhirnya saya maju ke dekan, ngomong dengan dekan, mengungkapkan keberatan-keberatan saya, pertimbangan-pertimbangan saya, dan alhamdulillah dekan menerima masukan dari saya, dan beliau memberikan support yang sangat besar, dan buat saya suatu jasa yang sangat besar terhadap saya. Beliau saya ingat betul beliau memberikan pesan kepada saya bahwa kamu go ahead gitu, artinya ya maju terus, jalankan apa yang udah dijalankan. Saya mendukung Fajrul, saya bangga dengan Fajrul, dan satu hal yang perlu Fajrul ingat bahwa tidak semua orang mau melihat orang lain lebih maju, itu enggak ya. Karena sempat salah satu dosen pembimbing klinik mengeluarkan statement ke saya bahwa sepintar apapun kamu nggak akan bisa ngalahin kepintaran saya, dia bilang. Terus dia bilang, saya dalam sehari itu bisa baca 3-4 jam buku gitu. Kalau kamu mau mengalahkan saya, kamu harus membaca 3-4 kali lebih banyak dari saya. Dia ngomong sampai akhirnya saya shock. Itu maksudnya apa? Karena awalnya biasa aja, bimbingan biasa, tiba-tiba keluar statement saya merasa, saya itu kan mahasiswa, bukan saingannya. Bukan saingan dosen, saya bukan apa-apa. Nah, di sini juga saya mengungkapkan ke dekan saya statement dari dosen pembimbing klinik saya. Hingga akhirnya dekan membuat tembusan ke rektor ke antar rumah sakit dan sebagainya. Alhamdulillah pas lulus, alhamdulillah saya tetap lulus sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan kelulusannya, bisa wisuda bareng kawan-kawan saya satu angkatan saat dan alhamdulillah juga nilai saya IPK-nya yang tertinggi di saat wisuda. Jadi dari semua fakultas IPK saya alhamdulillah yang paling tinggi, sedikit sekali lagi mencapai IPK 4. Nah itu saya agak sombong kan, agak sombong karena memang sengaja saya menyombongkan diri terkait dengan proses akademik itu, karena menurut saya di akademik adalah wahana sih, lebih dibilang wahana karena kita bisa mengeksplor banyak hal, tidak hanya pendidikan atau ilmu yang dikejar, tetapi kecerdasan emosional, kemampuan untuk negosiasi, membangun relasi dibangun di sini, dan pembuktian diri. Yalah kira-kira insana yang nak saya ceritakan. Terima kasih komen-komennya.